Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Octavia Marani. NPM saya 1920101085. Saya dari jurusan Administrasi Publik kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan administrasi negara dan perbandingan. Perbandingan administrasi negara terbagi jadi 3 konsep, yaitu kata perbandingan, kata administrasi, dan negara. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap objek tertentu atau menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih. Administrasi sendiri itu artinya sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dari kegiatan berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematik dalam organisasi. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan untuk tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Lalu ada fungsi administrasi negara atau fungsi perbandingan administrasi negara. Fungsi perbandingan administrasi akan mendorong ke arah perbaikan dengan berdasarkan analisa dan studi perbandingan. Dengan kombinasi akan memberikan manfaat yang besar untuk diterapkan pada proses penyelenggaraan negara atau pemerintah yang modern, lebih baik, murah, tepat waktu, dan berhasil guna. Kombinasi tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu ada konsep administrasi publik. Administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik berkaitan dengan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, yudikatif, legislatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Komponen utama administrasi publik adalah organisasi, personalisasi, dan keuangan. Di dalam konsep administrasi publik memiliki 4 kajian teori, di antara lain. Yang pertama itu ada teori deskripsi eksplanatif. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum. Lalu yang kedua ada teori normatif. Teori normatif ini bertujuan untuk menjelaskan situasi administrasi negara di masa mendatang secara prospektif. Lalu ada yang ketiga, teori asumsi. Teori asumsi menekankan pada prekondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Lalu yang keempat, ada teori instrumental. Teori instrumental mengembangkan pandangan yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan. Teori ini diajukan untuk strategi alat dan media yang harus dipergunakan untuk mencapai tujuan. Lalu ada konsep publik. A. Pendekatan struktur fungsional. Pengertian publik menurut pendekatan struktur fungsional ialah bahwa lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan identitas suatu golongan dengan kehidupan golongan sebagai suatu kesatuan mempunyai norma, ciri-ciri, semboyan, dan tata cara sendiri. Pendekatan ini membantu memahami sifat masyarakat, fungsi pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. B. Yaitu pendekatan kultural. Pendekatan kultural berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap pelayanan publik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pemerintah sehingga membentuk pola pikir dan pola hidup masyarakat. Yang C. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif memahami publik sebagai faktor utama terciptanya hukum. Hukum yang terbentuk oleh masyarakat, kebiasaan yang sudah menjadi norma dapat menjadikan hukum yang paling dominan dalam membentuk perilaku publik. Di dalam hubungan administrasi negara dengan perbandingan ini ada pokok-pokok administrasi negara.
di mana pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya, yaitu pertama, administrasi negara mengkaji teori birokrasi berkembang menjadi teori administrasi negara. Lalu yang kedua, teori administrasi negara dalam tema keduanya berkaitan dengan efisiensi dan skala perekonomian. Lalu yang ketiga, teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Yang keempat, ada teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas, dan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Ada ciri-ciri administrasi negara. Ciri-ciri administrasi negara menurut Toha 1997 adalah 1. Pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli dan semi-monopoli. Yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan. Yang keempat, ada pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tetapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada usaha yang dilakukan oleh administrasi negara bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani. Adanya peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. Pemerintah menjalankan pemerintahannya terdiri atas pemerintah politik dan pemerintah administratif. Pelaksanaan teknis non-politik atau administrasi negara menjalankan pemerintah terbatas dan politik berarti membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang, melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara, menjalankan kepolisian dan melakukan peradilan. Lalu ada administrasi ideal. Administrasi ideal menurut Golombiewski adalah 1. Kepegawaian, teori organisasi, keuangan negara, dan sebagainya. Yang kedua, pemrosesan data, sistem informasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang-bidang tertentu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah apa sih hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi? Administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan cabang dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, dan hubungan fungsional bernegara. Adapun studi perbandingan administrasi negara mengkaji berbagai macam sistem yang diterapkan negara-negara yang dapat diketahui melalui berbagai pendekatan dan penelitian. Perbandingan fenomena yang dapat diperbandingkan yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbandingan dengan menggunakan model atau teori terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya.